Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang wanita yang mengalami attention deficit disorder. Di mana pada video-video saya sebelumnya saya membahas tentang laki-laki yang menjadi calon pasangan hidup dari seorang wanita yang menderita ADD. Kali ini kebalikannya, karena kita juga harus seimbang, ya, bahwa tidak hanya laki-laki yang mengalami attention deficit disorder, tapi juga ada wanita yang mengalami attention deficit disorder. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini, bagaimana wanita dengan ADD atau attention deficit disorder? Silahkan disimak video saya berikut ini. Dalam menjalin hubungan sebelum berumah tangga, ya, baik itu dengan dijodohkan atau berpacaran atau ta'aruf, ya, yang paling utama dari kita adalah mengenal satu sama lain karakter dari pasangan hidup kita, ya. Karena kalau nanti kita memang berjodoh dan kita masuk ke dalam rumah tangga yang ingin kita bangun, saya yakin kita ingin rumah tangga itu berjalan dengan benar pada rel dan koridornya. Kita mendapatkan laki-laki yang menjadi imam yang benar untuk rumah tangga dan mendapatkan juga wanita yang benar-benar menginginkan rumah tangga ini dibangun, tapi bukan wanita yang hanya sekedar membangun rumah tangga. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana menilai seorang wanita yang benar-benar ingin bersama diri kita sebagai seorang laki-laki membangun bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pada pembahasan terdahulu, saya cukup panjang lebar membahas tentang attention deficit disorder pada seorang laki-laki, dan ternyata pada saat kita perhatikan di masyarakat, wanita pun juga sebenarnya banyak mengalami attention deficit disorder, dan di praktek saya atau di klinik saya pun saya banyak menemuin orang-orang seperti ini. Jadi kita masuk di usia remaja, di mana seseorang menjalin hubungan untuk mengenal satu sama lain. Maka pada kesempatan mengenal ini, marilah kita mengenal lebih baik siapa dia, wanita yang akan menjadi pendamping hidup saya. Karakter pertama udah pasti jelas lah. Dalam memperhatikan kriteria dari attention deficit disorder pada seorang anak manusia, terutama wanita, adalah moral, etik, dan sopan santunnya. Bagaimana dia berucap, bertutur kata, bagaimana dia berperilaku, bagaimana tatapan matanya kepada laki-laki yang lain, ya, bagaimana dia berkata semaunya dan sekehendaknya. Karena kalau kita lihat pada wanita-wanita, ya, paling banyak bahasanya yang tidak tepat dengan bahasa kasar, ya, yang saya perhatikan itu banyak pada wanita. Perbuatan moral, etik, sopan santun yang lainnya adalah wanita yang, mohon maaf, suka turun naik ke diskotik atau hiburan malam. Sudah jelas, moral etik dari wanita ini tidak tepat. Kenapa? Kalau kita melihat tujuan dari mereka naik ke diskotik untuk apa? Oke lah, mereka untuk hiburan. Tepatkah hiburan ke sana? Hiburan ke sana pasti otomatis tidak akan jauh dari minuman keras dan obat-obatan terlarang. Pada saat seorang wanita naik ke diskotik, kemudian dia tidak dapat menghentikan pengaruh dari orang-orang yang menyuruh dia meminum alkohol dan meminum obat-obat terlarang, berarti moral etik dia sudah tidak tepat. Sopan santun dia sebagai seorang wanita juga tidak tepat, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Hal lain yang perlu diperhatikan dari moral etik dan sopan santun ini adalah pada saat seorang laki-laki, kalau kita bahas dulu adalah laki-laki dengan ADD pula, ya, maka laki-laki ini mengajak wanita ini untuk berhubungan intim sebelum mereka menikah, dan wanita ini tidak punya filter dari dirinya untuk menolak hal tersebut, karena boleh dibilang anggapannya saya sudah sayang dan saya sudah cinta, maka saya akan memberikan semuanya. Maka wanita ini termasuk ke dalam golongan wanita ADD. Kenapa? Secara moral etik dia tidak tepat, secara sopan santun dia tidak tepat. Yang kedua, dia tidak mampu menghentikan munculnya proses berpikir di dalam pikiran dari respon yang diberikan, dari hal yang diberikan oleh seorang lelaki kepada dirinya, mengajak dia berhubungan intim, dan dia tidak dapat menghentikan dan menolaknya untuk mengatakan kata tidak.
pada hal tersebut. Maka wanita ini masuk pada kriteria impulsif. Dia tidak dapat menghentikan kondisi tersebut, maka dia mau melakukan hal tersebut. Kemudian pula pada hal impulsif, ya, ada salah satu kriteria seorang ADD, pada saat seorang wanita melihat laki-laki, tiba-tiba dia langsung jatuh cinta. Dan dia berani mengatakan cinta kepada laki-laki tersebut tanpa peduli memahami kondisi laki-laki tersebut seperti apa, maka sekali lagi dia masuk ke dalam kondisi dengan impulsif. Hanya dari mata, langsung turun ke hati, tanpa proses berpikir yang tepat bagaimana laki-laki itu, maka dia menyatakan jatuh cinta kepada laki-laki tersebut. Kemudahan dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki, itu akan mudah pula dia berpindah dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain. Ya. Kesulitan dia untuk menolak dirinya untuk suka kepada laki-laki yang lain. Buat Anda, bagi seorang laki-laki, maukah Anda punya perempuan yang seperti ini? Yang sebentar jatuh cinta kepada Anda, nanti sebentar jatuh cinta kepada orang lain, dan jatuh cinta kepada orang yang lainnya lagi. Jelas, ini sebuah perilaku yang amat sangat tidak tepat. Ya. Kriteria yang lain, boleh jadi kalau berdasarkan pada kultur budaya kita, wanita yang merokok, wanita yang minum minuman keras, sudah termasuk lah. Berarti secara moral, etik, dan sopan santun berdasarkan pada budaya kita, maka dia orang-orang yang tidak tepat. Tidak ada data moral etik yang tepat, ya, secara hukum agama dan secara hukum moral, bahwa hal tersebut sangat tidak layak, tidak pantas, dan tidak baik buat seorang wanita. Tapi dia tetap melakukan hal tersebut tanpa dia dapat membendung dan menahan keinginan tersebut, atau membendung untuk menolak pada saat dia diajak oleh kawan-kawannya untuk melakukan hal tersebut. Di zaman sekarang, mohon maaf, ada banyak wanita-wanita bookingan, ya. Saya lihat di media sosial cukup banyak wanita yang muda-muda yang menjajakan dan menjualkan dirinya untuk mendapatkan uang. Mereka rata-rata berkata atau mereka menginginkan kehidupan yang mewah, sama seperti orang-orang yang lainnya, di mana dia tidak berpikir bahwa orang-orang yang lain yang mendapatkan kehidupan yang mewah mungkin dia bekerja keras, atau pula dia menjajakan dirinya pula untuk mendapatkan uang tersebut, dan akhirnya dia merasa tergiur untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat serta instan, ya, dengan cara menjual diri. Maka secara moral etik pun wanita-wanita ini sangat tidak baik. Secara moral etik dia termasuk ke dalam kriteria attention deficit disorder, karena hukum agama juga menolak hal ini, tapi mereka, kalau boleh dibilang menolak, mereka sepertinya menikmati kondisi hal ini karena mereka tidak dapat lepas dari ingin bergaya hidup seperti orang-orang lainnya dan ingin mendapatkan uang secara cepat. Padahal kalau di zaman dulu orang-orang ingin mendapatkan uang, mereka mau bekerja, ya, secara halalan, thayyiban, karena rezeki mereka tidak mau untuk merusak ke dalam diri mereka, hati, perasaan, bahkan yang membentuk bagian tubuh mereka. Kalau sekarang hal itu tidak peduli lagi, dan rata-rata uang yang mereka dapatkan dengan alasan apa? Saya punya anak, Pak, sudah pada umur baru 19, umur baru 20, 21, 22, 23. Mereka bilang saya mempunyai anak, saya ditinggalkan oleh laki-laki dan saya harus menyusuinya, ya, maka saya harus mendapatkan uang untuk dapat menumbuh kembangkan anak saya hidupnya dengan lebih baik lagi. Padahal cara dia tersebut dengan rezeki yang tidak halalan thayyiban, maka dia akan menurunkan karakter dia kepada anak, dia akan menjadi sama seperti dia. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengaminkan doa kita agar anak-anak mereka tidak menjadi terjerumus pula ke dalam kondisi seperti orang tuanya. Cukup orang tuanya saja, anak-anaknya tidak lagi. Amin. Ya. Padahal ada banyak pekerjaan, ya, yang bisa dapat dikerjakan, tapi karena mereka menganggap gajinya terlalu kecil, gajinya terlalu sedikit, sehingga untuk beli susu pun tidak sanggup, ya, apalagi untuk menyewa, untuk membayar atau menggaji babysitter untuk anak mereka, karena mereka bekerja di luar, akhirnya mereka perlu babysitter, karena itu mereka perlu uang cukup banyak. Nah, ini salah satu contoh kriteria wanita ini jelas benar-benar sangat ADD, attention deficit disorder. Dan rata-rata kalaupun ada laki-laki yang mau dengan wanita seperti ini, maka perilaku laki-laki ini atau karakter laki-laki ini tidak jauh beda sebenarnya dari perempuan ini. Kalaupun mereka saling mencinta satu sama lain, saya hanya mengatakan ini hanya sesaat, bukan untuk selamanya. Buat laki-laki ADD yang seperti ini, dia no problem, tidak masalah.
Buat wanita yang seperti ini, dia no problem, juga tidak masalah. Tapi kehidupan dia selanjutnya, dia sebagian akan menyesali dari kondisi yang pernah terjadi ini. Mereka menolak untuk tidak hidup seperti ini, tapi tidak dapat berhenti dari perilaku ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak dapat menolak? Inilah yang disebut dengan impulsif tersebut. Sehingga mereka terus terdorong masuk ke dalam kondisi ini. Jadi buat kita sebagai seorang laki-laki, untuk dapat perempuan yang baik, tapi kalau Anda mencari yang tidak baik, yaitu urusan Anda ya. Saya hanya memberikan pemahaman pengetahuan kepada Anda untuk mendapatkan wanita yang benar-benar baik untuk anak-anak kita, karena al-madrasatun al-ummi, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama buat anak-anak kita, maka mencarilah wanita yang terbaik untuk hidup kita, sebagai pendamping kita, dan ibu dari anak-anak kita. Wanita yang ADD itu sangat sulit sekali untuk memplanning hidupnya ke depan dan memprogram hidupnya seperti apa. Oleh karena itu, pada saat dia dapat duit, dia dapat uang, maka uangnya akan habis atau sepertinya tidak terasa. Habis dari tangannya, habis dari kantongnya. Nah, Anda bayangkan sebagai seorang laki-laki yang memberikan atau menyerahkan gaji Anda sepenuhnya kepada wanita seperti ini. Ada banyak kasus laki-laki yang akhirnya kecewa dan sangat benar-benar kecewa mendapatkan wanita seperti ini sebagai istrinya, ternyata tidak mampu mengelola keuangan. Dia hanya mampu mengelola keuangan dirinya untuk shopping holic di mall. Dia hanya mampu mejeng, kongko-kongko, duduk di kafe bersama teman-teman mereka. Dia tidak peduli kondisi pasangannya yang mencarikan rezeki buat dia seperti apa. Yang peduli buat dia adalah kehidupan mewahnya dia, ketidakpedulian dia bentuk sebagai ketiadaan moral, etik, dan sopan santun kepada pasangan hidupnya, dan ketiadaan planning hidup dia berumah tangga seperti apa, dan bentuk impulsivitas dari hasrat yang muncul di dalam tubuhnya untuk dia tidak mau menghentikan. Ini yang harus kita perlu jaga dan kita perlu hati-hati. Untuk memahami lebih lanjut juga, Anda perhatikan pula pendidikan mereka. Rata-rata pendidikan mereka pendidikan rendah, kalaupun pendidikan tinggi tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Dari wanita-wanita yang mengalami ADD ini, yang kita khawatirkan nanti adalah turunan kita lebih lanjut. Anak-anak kita lebih lanjut. Di mana satu genetis yang kita khawatir akan diturunkan sama sifat, sama sikap seperti ibunya. Tapi yang pasti, dari dia memelihara anak-anak kita nantinya, pasti akan dilihat oleh anak-anak kita ibunya seperti apa. Maka ini akan menyebabkan angka ADD ini nantinya bagi keturunan kita akan menjadi semakin besar. Ya. Saya yakin ada banyak hal pelajaran baru buat Anda memahami tentang wanita dengan attention deficit disorder ini, dan saya berharap Anda mampu berhati-hati untuk menemukan wanita-wanita seperti ini, sehingga Anda dapat mampu mencari wanita terbaik untuk menjadi pendamping hidup Anda. Kalau Anda juga dengan ADD, kemungkinan pula sebagai seorang laki-laki akan bertemu dengan wanita ADD seperti ini, karena kedua-duanya sama-sama impulsif. Baru ketemu, kadang-kadang sudah mau minta nikahkan, minta kawinkan kepada orang tuanya. Ya. Berhati-hatilah dan bijaklah dalam memilih calon pasangan hidup buat Anda. Jika ada pertanyaan, permasalahan yang masih mengganjal di pikiran dan di hati Anda, silahkan ketik di kolom komentar. Tanyakan kepada saya, mari kita berdiskusi bersama-sama dengan bahasa yang etis dan sopan santun. Dan saya sangat senang berdiskusi dengan Anda. Dan yang paling penting adalah, satu subscribe Anda buat saya sangat bermanfaat sekali untuk menunjang semangat, memberikan gairah buat saya untuk terus membuat video-video yang terbaik. Karena itu, tekanlah tombol subscribe pada video ini, sehingga Anda benar-benar dapat mengikuti video saya. Dan setiap kali video saya muncul, maka muncul kepada yang memberitahukan kepada Anda. Untuk itu, tekanlah tombol lonceng yang ada di bawah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian Anda dengan video saya ini. Kita ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.